Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani, NIM A251210119. Saya dari kelas C, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Tritamala dengan NIM A251211095 dari kelas C, kelompok 3, Prodi Pendidikan Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM A251211062 dari kelas C, kelompok 3, Prodi Pendidikan Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kandisasi Zahrani, NIM A251211016 dari kelompok 3 kelas C, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Tadulako. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat maupun negara. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan negara tersebut berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilaksanakan secara adil, demokratis, serta tidak mendiskriminasi. Edukasi harus menjunjung tinggi nilai budaya, nilai keagamaan, dan nilai HAM, dan kemajemukan bangsa. Tak hanya itu, sistem pendidikan pemberdayaan dan pembudayaan manusia juga wajib memberikan teladan yang baik, meningkatkan kreativitas, serta membangun niat. Fungsi pendidikan nasional. 1. Mengembangkan kemampuan. Sistem pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan diri. Setiap manusia yang mempunyai kemampuan menjadikannya unggul di antara manusia lain. Berkat adanya kemampuan yang ditempa dengan baik, manusia bisa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan hidup. Selain itu, keahlian akan membuka kesempatan lebih lebar di berbagai bidang. Ketika manusia dihadapkan dengan masalah, kemampuan akan membantu mereka dalam melewati rintangan tersebut. Hal ini termasuk ketika terjadi perubahan yang tak terduga. Manusia yang mempunyai kemampuan dan bisa memanfaatkannya secara tepat cenderung mampu menghadapi perubahan dengan baik. Pada akhirnya, kemampuan membuat seseorang lebih percaya diri. Kedua, membentuk karakter. Tak hanya mengembangkan kemampuan, manusia juga memerlukan karakter untuk menjalani hidup. Karakter tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Sistem pendidikan berfungsi membentuk karakter manusia ke arah yang lebih baik. Dengan memiliki karakter yang positif, manusia bisa menjadi lebih siap dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi rintangan. Selain itu, moral dan mental yang dibentuk dengan sistem pendidikan yang tepat juga berguna dalam pengambilan keputusan atau tanggung jawab. Berikutnya, pembentukan karakter yang kuat mampu membantu membangun generasi yang berintegritas. Selanjutnya, kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan ditinjau dari segi kelembagaan, maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan yang termaksud pendidikan sekolah yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Jenjang pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kurikulum. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, disusunlah kurikulum yang memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Pengelolaan sistem pendidikan nasional terbagi menjadi 3, yaitu pengelolaan sistem pendidikan nasional pada umumnya diserahkan oleh Presiden kepada Departemen atau Menteri. Yang kedua, dalam hal tertentu pengelolaan pendidikan nasional yang mengandung kekhususan diserahkan kepada departemen, badan pemerintah lain.
Dan yang terakhir, dalam mengelola pendidikan nasional, Presiden dibantu oleh Dewan Pendidikan Nasional. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Ada beberapa upaya dalam rangka membangun dunia pendidikan di negara Indonesia ini. 1. Ketersediaan aksesibilitas dan daya tampung. 2. Kinerja dan kesejahteraan guru harus dioptimalkan. 3. Proses pembelajaran yang menyenangkan, yang mendidik. 4. Jumlah dan kualitas buku harus memadai. 5. Ketersediaan anggaran. Ditetapkanlah tujuan pembangunan pendidikan sebagai berikut. 1. Meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. 2. Meningkatkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 3. Meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetis. 4. Meningkatkan kualitas jasmani. 5. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis, tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental, serta intelektual. 6. Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara efisien, bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia. 7. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara. Berikutnya yang ke-8, memperluas akses pendidikan nonformal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Yang ke-9, meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Yang ke-10, menuliskan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan nasional dan standar pelayanan minimal SPM, serta meningkatkan kualifikasi minimum dan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Yang ke-11, meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebar luasan dan penerapannya pada masyarakat. Yang ke-11, menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel. Yang ke-13, meningkatnya efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termaksud otonomi keilmuan. Dan yang ke-14, mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Depdiknas yang bersih dan berwibawa.